Kalau dari aku sendiri tuh ngelihatnya yang penting kita garap dulu nih tanah. Produktif dulu gitu Produktif dulu. Karena kan gimana pun juga ibaratnya kalau main kos itu kan enak. Kita bangun, kita dapat passive income, harganya pun naik dari capital gain-nya gimana pun juga. Tapi memang kita namanya main properti itu nggak bisa melihat sekarang, setahun 2 tahun kedepannya ntar bakal bagaimana. Selamat datang di podcast Obrolan Singgah, kupas tuntas dunia properti dan seisinya. Di episode kali ini, kita kedatangan Pak Nano dan Mas Gunawan, sepasang ayah dan anak yang menjalankan kos-kosan sebagai bisnis keluarga. Bermula dari kos-kosan tradisional, sekarang mereka sudah memiliki sekitar 220 kamar kos eksklusif yang tersebar di kota-kota besar. Mau tahu cara tepat bangun dan kelola kos, serta membuat penghuni betah hingga tahunan? Yuk temukan jawabannya sekarang di podcast Obrolan Singgah. Saya Anggit, selamat datang di podcast Obrolan Singgah, kupas tuntas dunia properti dan seisinya. Ngomongin bisnis kos-kosan itu kan gak jauh dari usaha keluarga ya, yang turun-temurun gitu. Nah, kali ini, di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, ada keluarga dari Pak Nano dan Mas Gun. Selamat datang Pak Nano, Mas Gun. Kabar baik? Alhamdulillah. Oke, kita ngobrol-ngobrol di sini ya. Siap. Nah, di bisnisnya Pak Nano sama Mas Gun ini kan kos-kosannya tuh bisa dibilang usaha keluarga bersama gitu ya Pak ya. Nah mungkin boleh ceritain nggak kayak awalnya mulai terjun ke bisnis kos-kosan, bisnis properti itu mulainya gimana gitu? Ya, baik. Jadi awalnya sebenarnya saya punya kegiatan usaha sebagai karyawan. Waktu itu saya ada juga pekerjaan sampingan yang kita jalankan oleh keluarga di rumah. Jadi dari situ terpikir untuk membuat kos-kosan. Ibu berpikir untuk membuat kos-kosan, ya istilahnya kos-kosan zaman dulu itu sedikit tradisional gitu ya. Jadi kalau istilahnya kamar mandinya jadi satu. Jadi kalau istilahnya sekarang kos standar gitu ya, standar. Kira-kira itu awalnya Ibu. Jadi berjalannya waktu, usaha sudah kita jalankan dan keluarga dan anak-anak sudah makin gede dan salah satunya ada yang sudah lulus dari kuliahnya, ya, menyusul gitu. Tapi menjadi keinginan sebagai orang tua. Jadi kalau bisa ya kuliahnya harus dibiayain oleh kamu sendiri, bagaimana caranya, kira-kira gitu. Anak pertama itu memang sambil kuliah, waktu itu istilahnya dia ada pekerjaan sampingan lah Bu. Ada usaha, jadi dari kampusnya seperti ada mau bikin seragam kaos, olahraga atau apa gitu, biasanya anak saya ngambil dari teman-temannya itu yang bikin kaos gitu, sampai pergi ke Bandung untuk bikin kaos. Contohnya seperti itu Bu. Dan yang anak kedua pun juga begitu. Jadi selain dia kuliah juga ada pekerjaan, cuma masing-masing tuh punya hobi gitu loh. Kalau hobi yang anak kedua ini hobinya otomotif Bu. Jadi ya udah terserah kamu aja, yang penting punya sampilan kan gitu. Usahanya apa Pak yang anak kedua? Banyak kan ke bengkel Ibu. Ke bengkel ya. Karena dia hobinya bongkar-bongkar motor gitu ya, motor kan gitu. Akhirnya sampai sekarang menjadi bisnis anak kita, kira-kira gitu Ibu. Nah kalau anak saya Gunawan ini itu anak yang terakhir, karena kebetulan saya anak kita 3 itu laki-laki semua Ibu, laki-laki semua. Jadi terakhir, dan jarak antara anak kedua ke yang terakhir ini itu 9 tahun Ibu. 9 tahun kan gitu ya. Jadi ibunya sudah berusaha dulu mengelola kos-kosan itu. Setelah kondisi itu ya berjalannya waktu itu tadi Bu, meneruskan usahanya Ibu, kira-kira kalau kos-kosan seperti gitu, itu ya. Pak Gunawan ini menjalankan apa yang sudah dirintis oleh Ibu kan gitu. Itu mulainya di tahun berapa kalau?
waktu yang kos Tahunnya pertama? saya jujur aja lupa tahun berapa ya itu ya. Kayaknya malah 8 sebelum juga? saya lahir. Oh Iya, gitu. sebelum saya lahir, iya. Oke. Nggak ada. Iya. Jadi Oke, yang dari oke. yang tradisionalnya itu dulu. Mm-mm. Terus lama-lama kalau nggak salah tahun 2008an itu saya masih SD. Bapak bangun kosan di belakang rumah. Oh gitu. Nah itu yang bagusnya. Jadi awalnya yang sebelum Mas Gun lahir Mm-mm. itu berapa kamar tuh Mas? Masih Itu ada taruhlah ada di 4 kafling gitulah ya. 4 kafling. 4 kafling. Nah itu satu kafling itu bisa berapa ya? 22. Oh, iya, Jadi lumayan banyak. kos-kosan yang awalnya dikerjakan oleh ibu itu kos standar tadi Mm-mm. itu pertama kali kita 8 kamar. 8 kamar. Terus tahun berikutnya lagi kita bangun 9 Menambah. kamar kan gitu. Terus tahun berikutnya lagi kita bangun itu 8 kamar lagi. Jadi dari kapling itu dari ujung ke ujung tengah kita kosongkan. Jadi Oh gitu. istilahnya kalau kos yang kita miliki itu namanya kos Abah 49, kita bikin A, B, C, D kan Oh, kira oke. gitu. Kalau yang D ini itu kita bangun kebetulan waktu itu udah sedikit meningkat Bu. Jadi kita bikin 2 lantai, jadi jumlah kamarnya itu 20 kamar. Oh, oke. Itu jadi situ masih ya itu seperti saya katakan tadi Iya. kamarnya tuh kamar standar lah kira-kira gitu. Karena pada waktu itu kan belum ada permintaan seperti harus kamar mandi, harus Kamar AC dalam, gitu. Waktu itu hanya kipas Bu, ada kipas kira-kira gitu ya. Ya tradisional lah seorang ibu yang melakukan kos-kosan. Sedangkan saya sendiri memang ada kegiatan Bu, saya ada usaha, selain saya kerja, anak-anak udah usaha dan saya juga ikut membantu usaha itu sampai sekarang. Kita Oke, berdirikan suatu PT. Itu kira-kira caranya. Oke. Berarti kan dari 8 bertambah menjadi 9, bertambah menjadi 8 lagi baru yang terakhir tuh 20. 20. Yang di kos Abah ya. 20 kos Abah. Oke. Terus katanya bertambah lagi Di yang Iya, belakang iya. rumah itu ada 44. Nah itu yang ibaratnya lebih bagusnya lagi yang Oh, sudah ada gitu. kamar mandi dalam Iya. gitu. itu dibangun tahun berapa tuh Mas yang terakhir? Kalau itu sih SD. Oh gitu. Iya. Oke, Itu masih oke. SD. Masih SD juga. Iya. Oke. Nah, mungkin kalau Mas Gun sendiri kenapa nih tertarik kemudian meneruskan gitu? Jadi Usaha dari dari keluarga. awalnya itu aku tuh masih awal banget masuk kuliah. Terus ayah dapat tawaran untuk beli di Jogja tanah. Waktu itu orangnya ya lagi butuh duit. Terus melihat prospeknya ke sana, akhirnya setuju. Waktu itu pakai nama aku untuk ngambil ke bank. I see. Oke. Karena kan masih umur dan ini dan ya ayah punya harapan untuk saya yang nerusin kan awalnya. Akhirnya kita bangun dan waktu itu baru jadi jalan 3 bulan 6 bulan itu ada yang nawar. Nawarnya ya alhamdulillah 2 kali lipat dari harga bangunnya. Jadi langsung dijual aja. Oh gitu langsung Iya, dijual. langsung akhirnya diskusi-diskusi keluarga sama ini, wah bagus tuh harganya. Jadi udah ini terus lihat, wah Menarik gitu cuma ya. menarik banget, cuma berapa ini doang dapatnya 2 kali lipatnya waktu itu. Waktu itu di oke, Jogja oke. itu ada 40 kamar. Oh gitu. Oke. Udah aku kelola, udah coba iklanin, udah rame setengah, baru 6 bulan itu Sudah laku. sudah laku, ada yang nawar. Di daerah mana tuh Mas? Pringgolayan. Pringgolayan. Oke, oke. Selokan Mataram ya. Harusnya daerah bagus sih Pak. Ya dari situ ada UPN, kalau Ya. UGM juga dekat, ada YKPM, ada Atmajaya. Betul. Jadi banyak kan S2-nya yang aku untuk S2-nya kedokteran UGM Bu, yang nempatin. Oke. Iya. Nah kedepannya nih Mas Gun ingin meneruskan terus ya properti ini? ingin meneruskan juga apalagi kan ayah punya basic itu juga di bidangnya properti juga. Terus juga kalau bangun-bangun apa ayah lebih mengerti gitu kan. Jadi Pak ayah ini kayaknya oke, coba kita bangunin. Ayah itu kan bisa ibaratnya bisa gambar, bisa ini proyeksiin ke depannya. Oke. Nah itu kita apalagi hokinya bagus banget untuk apa ya, jual beli tanah itu juga bagus. Ayah maksudnya? Ayah. Oh gitu. Oke. Pengen nularin niru lah ya. niru Hokinya lah ya. dari situ. Oke, Lihat terus oke, lihat oke. apa dari profitnya kayak wah seger Lumayan nih. Oke. Jadi selama ini banyak belajar dari ayah dong. Betul. Oke. Kalau orang kan katanya anak muda pengennya dari nol gitu. Kalau enggak aku ada privilege. I see. Oke. Iya karena yang kan jarang ya anak-anak muda yang langsung tertarik ke bidang properti gitu. Biasanya kan pengen explore dulu, entah kerja dulu apa segala macam gitu. Kalau aku memang waktu itu awal pengen lulus juga udah bilang, Pak aku mau cari kerja dulu di luar, pengen nyobain ini yang di luar. Cuma waktu itu pas banget aku lulus S1 itu COVID. Terus juga ibaratnya
oke lah kita ini dulu apa namanya, kan waktu itu kosan juga agak sedikit terganggu, terus juga bisnis kontraktor dan apanya ayah juga agak terganggu. Jadi ya udah coba gue masuk sini aja dulu bantuin, akhirnya keterusan sampai sekarang. Keterusan malah seneng Iya malah. Oke lah kita lanjutin. Oke. Jadi awalnya yang di Jogja itu begini Bu. Jadi waktu itu kan dia kan memang belum kuliah gitu ya, masih gitu. Kita Bapak pengen punya rumah di Jogja Gun, nanti kamu sambil itu kuliah, kamu bisa sambil ngolah itu, kamu tinggalin itu di situ. Kira-kira tadinya hanya begitu aja Bu. Terus kebetulan ada kawan itu broker properti juga yang di sana nawarin itu lah. Kan kita namanya apa kan, dananya kan bagaimana kan gitu. Rupanya dia memberikan jalan gitu. Kalau saya kan memang tidak bisa mengajukan lagi karena kita kan usia kan gitu, jangka waktunya terlalu pendek, kurang pas kan gitu ya. Jadi pakai nama dia. Saya sebenarnya bukan atas nama saya, dari awalnya memang udah atas nama mereka. Saya itu hanya memberikan semacam garansi, personil garansinya gitu lah kira-kira gitu, seperti itu aja. Alhamdulillah kita bisa dapat dari bank, akhirnya dari mulai beli tanahnya sampai pembangunannya kita hanya sebagai pengawas saja, dia yang mulai banyak kita libatkan gitu, biar gitu. Sambil belajar kira-kira gitu Bu ya. Itu sambil kuliah berarti ya Mas? Pas properti pertama itu ya? Tahun sebelum COVID ya berarti? 2016 harusnya. Karena itu kayak baru-baru banget aku masuk kuliah. Oke. Harusnya. Waktu itu modalnya dari bank ya? Iya, ada juga dari ayah juga kan, masih ada bisnisnya kan waktu itu masih kenceng lah ibaratnya. Nah kan kalau bank itu kan juga nggak bisa semua full modal dari bank. Jadi sebagian juga dari modal ayah, sebagian ya ditutup dari cover bank. Oke. Dan jalan 2-3 tahun laku? Iya, pembangunannya itu kurang lebih hampir 2 tahun. Nah, jalannya itu baru sekitar 6 bulan baru running dari jadi gitu loh. Gitu. Dan itu udah langsung pas saya tertarik nih, ayo sudah. Oke. Kalau mau segini silahkan. Akhirnya laku lah. Oke. Nah, mungkin dinamika hubungan antara anak ayah ini gimana dalam menjalankan bisnis properti ya? Kayak apakah strateginya kebanyakan di drive oleh Mas Gun atau banyak juga diskusi sama ayah? Diskusi pasti harus ya. Dan aku tuh lebih ke arah teknisnya aja, mulai dari ini seandainya beli, saya kan juga ibaratnya sekarang kan sudah mulai masuk banget zaman digitalisasi, apalagi setelah COVID itu makin kenceng lagi kan secara digitalisasinya. Jadi ibaratnya ayah punya ide, aku ikutin ngerealisasiinnya. Terus juga misalnya ayah, Gun yang ini kayaknya udah bisa dijual di harga segini. Propertinya. Akhirnya aku coba iklanin gitu. Termasuk waktu bangun, ini mau pengen desainnya tuh kurang lebih kayak gini. Itu udah ketinggalan zaman, jadi yang gini aja. Yang itu kalau kayak gitu mahal banget beli asli, di sini lebih murah kan. Lumayan kan perkaliannya. Buat beli satu barang kalikan misalnya bangun 30 kamar kalikan 30, selisihnya kan kadang lumayan. Kadang aku ngeremnya di sana. Gitu. Oke. Jadi pengalamannya ayah lumayan ini ya, bantu buat buat Mas Gun sendiri. Oke. Ini kan sekarang berarti punya berapa kos ya Mas ya? Atau Bapak? Sekarang kan ada yang kos Abah, kos Ragunan, ada Jogja 2 ya? Jogja itu masih dalam bentuk tanah, masih mau kita bangun. Yang sudah running itu yang di Cirende sama di Kayu Ringin Bekasi, itu kita jadikan Red Doors. Oke. Baik. Nah itu untuk setiap propertinya tuh strateginya beda-beda atau sama gitu? Beda-beda sih kebetulan, karena ternyata pangsa pasarnya tuh juga berbeda-beda. Kalau di Ragunan Residen itu dan Abah itu kan memang di satu lokasi. Dia sangat dekat dengan perkantoran. Nah itu kebanyakan pegawai tetap. Nah kalau yang di Cirende ini kayaknya lebih cenderung orang-orang itu dari luar kota, luar daerah. Ke situ ada proyek, akhirnya cuma 3-6 bulan transit. Iya. Nah kalau yang di Bekasi waktu itu kita juga ambil dari lelang. Kita ambil dari lelang, kita bangun. Nah waktu berjalan itu, waktu itu awal-awalnya banget Red Doors itu baru masuk Indonesia. Jadi mereka ibaratnya masih nyari properti. Nah waktu itu hubungin aku coba ketemu, ternyata dari Red Doors. Dan akhirnya coba nih prospeknya oke. Nah di Bekasi akhirnya lebih cenderung ke harian. Karena waktu itu sudah coba jalan bulanan,
kok kurang. belum ada dan harganya masih rendah lah ibaratnya. Nanti next yang Jogja. Nah, Dua. nextnya yang Jogja 2 ini kita udah selesai IMB-nya, yang satu 30 kamar, satu lagi 45 kamar, itu rencana ingin kita mulai bangun. Target selesai kapan tuh Mas? Yang Jogja? Target selesai mungkin 2-3 tahun 2-3 tahun. Ya, kita ngumpulin cash flow-nya dulu. Iya. Kalau untuk pembangunan gitu biasanya sendiri atau maksudnya berpartner sama vendor, kontraktor? Itu kalau karena ayah dulu kerjanya di kontraktor, jadi beliau jejaringnya udah banyak sekali. sudah banyak jaringan dan sudah sudah mengerti tentang konstruksi. Jadi tinggal punya tukang aja, tinggal memanggil tukangnya aja, beliau bisa memandori. Aku paling tinggal beli material, tinggal catat pembukuannya. Ini kira-kira habis berapa. Termasuk yang luar kotanya Mas ya? Betul. Oke. Kalau yang di Jogja tuh begini Bu, tadi kan kita sudah punya 40 kamar kan gitu. Akhirnya oleh Tri Gunawan kan dijual kan gitu. Dia pertimbangannya ya memang bagus juga Bu. Jadi artinya kita daya ungkit. Jadi dari hasil penjualan itu pertama bisa untuk melunasin kredit dari banknya itu tadi. Terus yang keduanya kita belikan 2 lokasi tadi. Lokasi satu yang di Jalan Pamularse itu sudah kita urus PPG-nya itu 45 kamar. Terus yang di Ambarukmo belakang samping Hotel Victory itu ada 30 kamar udah. IMB-nya sudah. Memang ada sedikit Bu, Covid kemarin tuh akhirnya ya banyak, pertama di Jogja sendiri sempat banyak kosong kan gitu. Jadi memang kita nggak akan ngejar ke sana. Jadi kami ngejarnya adalah yang di Jakarta, yang tempat untuk kerja-kerja kira-kira gitu. Yang lebih stabil gitu ya. Yang stabil ya. Jadi istilahnya dengan modal yang sisa dari pelunasan utang, beli tanah itu kita coba untuk kita ambil untuk kita gunakan yang di Jakarta. Idenya dia begitu ya. Kami sebagai orang tua, yang penting uang jangan sampai untuk hal yang lain kecuali untuk investasi. Kira-kira gitu. Siap. Ada tips tertentu nggak ya Bapak atau Mas Gun untuk menentukan misalnya next investasi ke properti cost di sini nih atau lokasinya di sini gitu. Kayak untuk mencari properti berikutnya gitu. Kalau dari aku sih, karena kan sudah ada beberapa proyek lah, ibaratnya udah ada beberapa tanah. Yang pengen itu kalau dari aku sendiri tuh ngelihatnya yang penting kita garap dulu nih tanah. Produktif dulu gitu ya. Produktif dulu. Karena kan gimana pun juga ibaratnya kalau main cost itu kan enak. Kita bangun, kita dapat passive income, harganya pun naik dari capital gain-nya gimana pun juga. Jadi ibaratnya kita sudah ada beberapa tanah ini, coba kita garap dulu lah. Kalaupun nanti laku pindah lokasi baru kita pikirkan berikutnya. Tapi memang kita namanya main properti itu nggak bisa melihat sekarang, setahun 2 tahun kedepannya ntar bakal bagaimana, mulai dari lokasi, terus juga apakah selling point di sananya. Kayak di Jogja itu kan kemarin kita tuh beli tuh di 2017 sama 18. Lahannya itu kita beli itu. Waktu itu kita mau mulai bangun Covid itu. Dan kan Jogja itu harusnya kosan itu buat pelajar. Nah, itu peminatnya sedang turun sekali gitu kan. Dan akhirnya ya sudahlah, daripada ke sana kita coba di switch dulu yang tadi ayah ceritain tuh kos Abah itu yang tadinya kosan standar. Mulai kita ubah ke kosan yang lebih eksklusif. Karena ngaca dari kosan yang di belakang rumah itu yang dibangun 2008-2009 itu untuk karyawan itu lebih laku. Oh gitu. Begitu. Okay. Jadi ini malah pangsa di bawah 1 juta ini nggak masuk. Tapi ini di atas 2 juta malah rame. Kalau menentukan harga kosan sendiri nih Mas, itu biasanya ada strategi khusus nggak dari Bapak atau dari Mas? Kalau dari aku sih ya itu lihat di Mamikos favorit di sekitar. Iya. Risetnya dari situ dulu ya Pak ya. Dulu tuh waktu awal Mamikos itu aku kenalin ke papa, ini coba kita iklan di Mamikos. Aku lihat ini kayaknya Mamikos bakal maju nih. Iya. Oke, akhirnya waktu itu kita berani invest. Waktu itu agak bilangnya apa ya, kosannya itu mulainya dari di bawah 2 juta. Ini yang Ragunan Mas? Yang Ragunan itu waktu itu di bawah 2 juta. Terus mulai berani iklanin di Mamikos, mulai penuh, perlahan-lahan kita naikin. Penghuni baru harganya lebih naik, penghuni lama ya kita biarin dulu. Lama-lama kan switch sendiri, lama-lama penghuni lama juga kita naikin, gitu-gitu aja. Dan akhirnya
ibaratnya kita jual secara foto kan mungkin sudah bagus tapi kita jual harga rendah, ternyata orang mikir ini kok murah tapi Bener gini, nggak gitu ya? bener nggak, akhirnya kan coba kita naikin malah rame, kadang malah strategi gitu. Gitu. Iya. Jadi kenaikan harga strategi kenaikan harga yang dilakukan sekarang itu per apa Mas? Per tahun? Iya, kita review sih tahunan sih. Ya. Oke. Tadinya ditawarkan di bawah 2 juta. Itu di bawah 2 juta tadinya tuh. Kemudian karena melihat sekitarnya naik gitu ya. Naik dan kosan kita pun juga ramai, kenapa nggak kita coba naikin gitu. Kita pun ada sekali pun turun, tapi itu karena kita ubah dari listrik bayar ke listrik token. Jadi setiap kamar kita kasih token. Kalau enggak tadinya tuh tagihan listriknya bengkak. Iya. Kan ditanggung satu gitu ya Pak. Iya, tadi itu memang istilahnya suatu hal yang diambil oleh Gunawan itu bagus Bu. Ya karena waktu itu kita bikin satu bangunan gitu, 1 meter listrik. Nah itu kalau yang nanggung kan kita kan gitu. Setelah kondisi itu dia pergi pun ya sampai datang lagi nggak pernah dimatiin AC itu, bengkak Bu artinya. Akhirnya saya rubah menjadi listrik token, terus kita kurangin biaya sewanya, harganya kita kurangin, gitu. kita kurangi 100 gitu lah. Terus lebihnya dia pakai berapa ya itu bukan kita yang nanggung lagi. Alhamdulillah itu yang boleh dikatakan cukup berhasil dan mendapatkan semacam pendapatan tambahan gitu. Oh gitu, karena jualan token karena pengeluaran buat bulanannya itu kan tinggi sekali. Jadi lebih rendah ini ya Iya, Pak. ini jadi jauh lebih rendah karena setelah diubah token ini. Sedangkan kita walaupun ibaratnya mengurangi biaya bulanannya, tapi jauh lah ibaratnya keuntungannya marginnya lebih tinggi. Terus tadi saya penasaran ini sih, biasanya kan kalau kita menaikkan harga itu kan pasti ada respon penolakan dari ini ya, penghuni existing gitu. Yang tadinya kok tadi saya bayarnya harga segini kok tiba-tiba naik, itu biasanya mengelolanya gimana Mas? Kalau di kosan? Kalau kita biasanya kita tambahin fasilitas dulu. Oh gitu, oke. Misalnya kayak tadinya kan satu kulkas rame-rame jadi ada 2 kulkas rame-rame. Oh gitu. Atau misalnya wifi kita upgrade, routernya kita upgrade. Jadi kan mereka udah ngerasa seneng dulu, akhirnya kita baru dinaikin. Oh gitu, oke. Jadi kalau mereka nanya pun kenapa sekarang naik, misalnya sekarang kan kulkas ada 2 jadi lebih gampang. Atau kadang ada security, waktu itu kita masukin sekarang kan ada security-nya jadi kita butuh tambahan gitu. Iya. Tapi sampai sempat mengalami ini nggak, okupansi turun banget gara-gara naik harga atau enggak? Selama ini stabil-stabil aja. Kayaknya enggak ya. Ya kalau karena kenaikan enggak. Kayak enggak ada. Iya. Berarti bisa dikelola dengan baik. Karena kita kenaikan kita kan enggak langsung ini gitu ya. Tadi yang diambil tadi mungkin yang lama belum kita naikin dulu, tapi tarif yang orang baru udah kita naikkan kan gitu lah. Nanti berjalannya waktu kan orang yang ini mungkin yang lama ini keluar kan, artinya yang baru lagi udah baru. Itu mungkin langkah-langkah itu yang harus kita ambil kan gitu. Terus hal ini ya kita sampaikan seperti tadi, kita mau nambah fasilitas gitu, kalaupun kita naikin mereka bisa menerima dengan baik. Rata-rata begitu Pak Bu. Iya. Kalau kenaikannya biasanya di berapa sih Mas? Atau hanya kurang 100-an gitu ya. Iya, 100-an itu. Kalau selama ini tantangan dalam ini kan kamarnya dari yang tadi 8 kemudian menjadi mungkin hampir ratusan ya Pak? 200-an ya? 20. Nah, tantangan dalam mengelola segitu banyak anak kos gitu, selama ini apa kira-kira? Kalau dari aku sendiri sih yang penting itu peraturan. Jadi kita kan sudah punya tata tertib sendiri yang ibaratnya saat mereka check in itu mereka harus membaca tata tertib dan menyetujui lah ibaratnya tanda tangan di form pendaftarannya itu. Nah dari situ pun kita memfilter orang-orang yang ibaratnya orang-orang yang rapih, tertata gitu. Kayak misalnya kalau beberapa orang kan mungkin ada yang kurang rapi, jorok, dan akhirnya bikin ngeganggu tetangga sampingnya lah ibaratnya. Nah kalau kita kan ibaratnya sudah kita filter dari sana. Jika kalau seandainya memang orangnya kurang biasanya kita kasih peringatan, nanti tidak kita perpanjang kontrak sewanya. Nah dari situ sendiri lama-lama orangnya juga tersaring. Orang-orang yang ibaratnya pembayarannya bagus, orang-orang yang bisa memahami tetangga sekitarnya, dan akhirnya dengan itu sendiri saja orang-orangnya sudah oke lah. Jadi
dari situ saja sudah memfilter masalah-masalah yang kita ditimbulkan. Makin berkurang gitu. Betul, dan mereka pun juga kebanyakan ternyata ibaratnya pengertian lah. Kan kita juga punya tim maintenance sendiri jika seandainya kayak kerusakan air, kerusakan pintu, kerusakan TV, itu kita punya tim maintenance sendiri. Nah itu kalau ada ini mereka tinggal aku panggilin tukang maintenance-nya akan langsung memperbaiki. Tapi kan kayak mungkin pompa air mati tengah malam, paginya harus diperbaikin atau apa, mereka masih ibaratnya toleransi waktu lah. Karena juga orang-orangnya mungkin ya bisa bilang orang-orang enak yang ibaratnya tadi sudah terfilter dari peraturan tata tertib itu sendiri. Jadi rata-rata penghuninya sekarang awet ya Pak? Atau boleh dikatakan dari ada yang semenjak dia di situ keluar terus. Itu baru udah pensiun gitu. Oh gitu. Ya. Wow. Ada satu itu dari Palembang gitu, kerja di Trakindo itu. Jadi mulai kos saya pertama itu. Iya. Dari sebelum Mas Gun lahir berarti dia udah tinggal di situ. Belum itu. Iya, seperti itu ya. Tapi memang seperti yang disampaikan tadi Bu, khususnya pelayanan dalam hal-hal yang sebenarnya tidak perlu memerlukan biaya yang besar, tapi oleh mereka terasa. Contohnya, makanya dia krannya airnya kecil kan gitu kan, biasanya kan mungkin karena kotoran atau apa gitu. Kami udah ada timnya Bu, kan itu hanya sekecil gitu ya. Tim itu ya kita seperti yang saya kita harapkan dia ada lampu mati dia yang ganti sigap begitu. Itu mungkin yang menjadi nilai plus. Kira-kira mungkin itu yang itu. Itu kan relatif kecil Bu, karena untuk tenaganya itu tenaga yang sudah kita yang tadinya tukang saya gitu ya. Tukang saya yang saya minta untuk tinggal di situ untuk kalau istilahnya untuk maintenance, memastikan seperti itu. Jadi maupun jam berapapun juga orang ini udah siap gitu ya. Iya, udah enggak ada. Itu kan nilainya kecil, artinya kita membayar upah mereka itu kan sebulan sekali, artinya lebih kecil. Tapi dampaknya dari itu tidak ada keluhan gitu. Makanya kalau kita lihat reviewnya dari anak-anak kos itu, kosnya bagus, nyaman, itu alhamdulillah gitu ya. Review itu kita jaga banget sih, karena gimana pun juga kan sekarang orang lihatnya dari reviewnya dulu. Iya sih. Betul. Pernah juga kita kena review jelek karena penipuan itu loh. Di Mamikos atau di bukan Google? Yang di Google itu yang biasanya dia di Q&A itu dia masukin nomor telepon siapa itu. Nah akhirnya ternyata dia deposit ke sana, ke kosan kita, bayarnya baru ke kitanya. Nah, orangnya marah karena merasa sudah deposit, cuma nggak ada buktinya. Kita kan juga bingung juga kok nggak ada depositnya. Ternyata setelah disusun ke nomor lain. Jadi pernah kena review. Ibaratnya review itu kita jaga lah. Kalaupun ada jelek-jelek kita coba hubungin orangnya kenapa gini. Dan kita perbaiki lagi. Boleh tahu timnya sekarang yang ngurusin? Berarti kan Mas Gun, Bapak juga udah semuanya Pak. Udah Mas Gun. Ya paling saya mempunyai semacam saran aja gitu loh. Gun istilahnya mungkin perlu ditempatkan ini gitu ya. Nanti dia yang mikirkan gitu. Kan Bapak kadang-kadang hanya melempar persoalan aja lah dia yang gitu. Kira-kira gitu ya. Ide kita setiap rumah kita berikan ART 1 itu sebenarnya bagus juga Bu. Artinya kamar kita juga terawat karena kita izinkan untuk artinya untuk membersihin kamar-kamar gitu loh kan. Orang kan termasuk ya. Karena orang yang kerja pulangnya malam atau apa nggak sempat lagi kan. Kita itu. Terus kedua kalinya sebenarnya ada misi yang terselubung untuk kita. Contohnya umpamanya di kamar itu ada mungkin pengguna terlarang gitu, pengguna mungkin narkotik atau apa gitu kan, kalian bekas-bekasnya kan bisa melaporkan pada saya kan, kira gitu. Nah, dari situ kita bisa tersaring, jadi tidak timbul hal-hal yang seperti itu gitu loh. Karena kita gimana pun juga kita harus juga menjaga dua-duanya, kira-kira gitu. Iya. Jadi itu. Selain maintenance menjaga kualitas juga sekaligus keamanan gitu. Keamanan betul. Bahwa propertinya itu disewa semestinya lah ya Pak ya. Iya. Ya karena seperti security segala itu memang kita adakan, orang merasa nyaman Ibu. Kasarnya naruh kendaraan gitu ya, artinya mereka juga udah ada security-nya, nggak was-was lagi kan gitu ya. Kalaupun pulang malam tidak perlu ini, udah ada yang bukain pintu gerbangnya dan sebagainya. Jadi saya bikin yang dampaknya mempunyai beda dengan yang lain kira-kira, beda dengan yang lain kira-kira gitu. Itu aja sebenarnya. Bisa diceritain lebih detail tentang ini ya, prinsip-prinsip ketika
Pak Nano sama Mas Gun mengelola kos-kosannya itu untuk menjaga kualitasnya itu seperti apa gitu? Mungkin kalau untuk ini Rio Mas yang Gun, itu oke, ya langsung. Kita tuh yang pasti tuh yang penting menjaga kebersihannya itu, terus juga pelayanannya kita itu benar-benar aku tingkatin, terus juga review dari ini tuh benar-benar aku jaga. Dan apa ya, kita tuh sampai menempatkan satu kos itu paling nggak ada satu ART lah ibaratnya. Itu yang ibaratnya kemarin kan ramai juga tuh viral tuh kan, yang kamarnya ternyata ada banyak sampah. Nah itu mungkin kita bisa dibilang hampir mengalami Gitu, okay. Karena ada ART itu akhirnya kan kita juga dibersihkan setiap hari. Justru kita akan marahin kalau seandainya orangnya nggak mau dibersihkan. Ibaratnya kita menekan ke penghuninya juga enak. Mungkin kan bisa bilang saya kalau nggak ngebersihin saya bakal diomelin, saya kan kerja ibaratnya kan gitu. Dan akhirnya kita bisa ngebersihin kamarnya selalu bersih, karena beda dibersihkan setiap hari dan dibersihkan ibaratnya sebulan sekali doang. Akan sangat berbeda noda yang membandelnya lah. Nah itu, dan juga keamanan. Dan kita kan punya tim yang sigap juga lah ibaratnya, mulai dari keamanannya kita ada security, terus juga kita ada tim maintenance yang ibaratnya akan selalu ada apa kita akan langsung ganti bohlam, air kecil, air kotor, keran mati, itu kan persoalan-persoalan yang umum banget. Dan kita karena mengelolanya sudah sampai sekitar 220-an kamar, kos untuk punya tim maintenance itu jadi kecil. Jadi ibaratnya di 220 kamar itu kita cuma perlu sedikit tim maintenance, kan juga nggak selalu tiap hari rusak kan. Jadi bisa ganti-gantian kemana-mana. Ibaratnya kamar check out pun langsung kita cek, oh ini misalnya lembab atau apa, kita bisa ngecat ulang atau apa. Jadi ibaratnya bagus lagi, kita foto ulang, biasanya kayak gitu. Kita foto ulang, kita upload lagi, jadi fotonya semakin lama semakin bagus-bagus. Dan apalagi sekarang juga di Mami Kos atau apa iklan gitu kan, yang dilihat itu fotonya dulu, betul, video dulu. Makanya dulu sering banget dari Mami Kos itu aku order foto ininya. Oh, ini di foto Mami foto, terus juga virtual 360-nya kita ambil juga waktu itu, virtual 360-nya. Akhirnya orang kalau mau lihat ini silahkan, kalau nggak sempat saya di luar kota, akhirnya saya iniin, dikasih virtual tour-nya untuk menggantikan survei gitu ya. Betul. Oke. Nah, berarti kan gini ya, mungkin dengan memperhatikan hal-hal kecil tapi ternyata dampaknya luar biasa untuk ini ya, bikin tenannya awet, juga untuk mendapatkan tenan baru lebih cepat gitu. Betul. Oke. Nah, ada kalau untuk ngomongin pemasaran sendiri, ada strategi khusus nggak untuk memasarkan kamar-kamar yang lagi kosong gitu biasanya? Kalau strategi khusus aku sih melihat ada pola seasonal juga ya. Jadi mungkin penghuni itu baru masuk itu sekitar di atas tanggal 20 sampai ke tanggal 10 ini bulannya. Oh gitu. Okay. Awal bulannya. Nah, biasanya di situ aku ngencengin banget tuh iklan. Oh gitu. Biasanya tanggal 10 sampai 20-an aku agak ngerem iklannya, tapi tetap iklan. Ada yang nanya, tapi nanti mungkin masuknya baru di tanggal segitu. Nah, biasanya yang nanya-nanya di atas tanggal 20 itu baru yang benar-benar serius banget. Yang kemungkinan convertnya gede. Betul, gitu ya. convertnya gede. Terus juga biasanya kalau mau lebaran itu kita agak low peminatannya, dan kadang kan ada orang yang mau pulang dulu atau apa. Biasanya kita ngasih diskon lah ibaratnya. Yaudah pas ya. Ini ya. Iya, ya udahlah daripada pindahin barang apa segala macam kan biaya juga. Ya udah kita turunin kosnya. Ntar pas dia sudah balik lagi ya harga kosnya balik normal setelah berapa bulan gitu. Ada strateginya lah. Ada strateginya. Oke. Nah, biasanya dari kosong sampai dapat penghuni itu kalau untuk kosannya Mas Gun sama Pak Nano itu berapa lama tuh? Kalau kita boleh katakan cepet banget. Jarang kosongnya Ibu. Oh gitu. Iya. Justru yang tadi waktunya itu kita kan udah tahu karena di dalam tata tertib kita itu apabila dia akan check out gitu, itu harus memberitahukan kita paling minim 2 minggu kan gitu. Kalau tidak diberitahukan, kami anggap depositnya hangus, kira-kira begitu. Jadi di situ tertib Bu. Jadi kalau kita ada yang mau keluar gitu kan kita udah tahu. Jadi ada yang tanya, kita kasih
waktunya, kamarnya nomor sekian, udah tahu kira-kira gitu. Ya. Jadi ketika ada notice check out langsung bisa dijual dulu jadi sebelum orangnya pergi udah dapat calon penghuni baru gitu ya. Oke. Siap. Kalau rata-rata penghuni di sana tinggalnya berapa lama Mas? Kalau boleh. Ada yang tahunan juga kayaknya. Ada Rata-rata 2 tahun 3 tahun aja. panjang juga ya, panjang ya. awet. Kalau yang sekarang memang ada yang kadang-kadang hanya sebulan atau 2 bulan gitu. Contohnya kan di situ kan dekat rumah sakit RSUD Bu. Jadi yang dokter koas itu kan dari sananya hanya berapa 5 minggu atau berapa gitu. Nah, kita sudah tahu jadwalnya dia nanti akan kosong gitu. Kita udah kalau ada yang tanya kamar itu saya udah bisa kasih ini ada kan kosong tanggal sekian gitu. Jadi seperti itu. Kalau yang sifatnya kantornya tetap tidak pindah gitu, itu panjang-panjang itu lama. Kebetulan kita kan dekat dengan perkantoran juga. Sepanjang TB Simatupang itu kan perkantoran semua Bu. Ada CIBIS, Cilandak Bisnis kan juga ada, Trakindo segala itu memang istilahnya daerah sana boleh dikatakan yang mempunyai kos seperti yang saya kelola ini boleh dikatakan jarang gitu. Kalau boleh kita katakan mungkin hanya saya satu-satunya kira-kira gitu ya. Oke, siap. Nah, tadi ngomongin mencari properti tadi kan hoki-hokian ya Pak ya katanya. Ada tips nggak Pak buat yang mungkin ini nanti tipsnya ada yang dari Bapak sama dari Mas Gun ya. Kalau dari Bapak kayak gimana biar bisa hoki nih dalam mendapatkan properti yang bagus gitu kalau Bapak. Iya, mungkin dia juga udah karena udah ini mungkin dari Bapak dulu aja. Iya, boleh Bapak dulu nanti Mas Gun. Jadi gini, kita kan kadang-kadang juga sering di iklan lelang itu ya Bu ya, iklan lelang itu kan gitu ya. Kan kira-kira kita memang incerannya rumah kos gitu loh. Kalau ada rumah kos yang mau dilelang dan sebagainya kan kita udah tahu kan gitu. Biasanya kita mulai lihat-lihat gitu ya. Ya kita jujur aja yang kos di Cirende itu juga lelang juga Ibu. Jadi saya beli itu banyak kan kita beli lelang, yang di Bekasi itu juga hasil lelang gitu loh. Nah, bagaimana ininya dia ya nanti gitu, karena kan itu lelang kalau melalui ya dia yang ini, kalau kita kan udah agak seperti katek gitu. Iya. Jejaring lelangnya tuh dapat dari mana tuh? Mungkin Bapak atau Mas? Kan ada di perbankan. Oh iya, di online aja ya jejaringnya. Oke. Ada tips tambahan mungkin Mas Gun? Kalau menurut aku tuh keberuntungan tuh lebih ke arah kesempatan ketemu kesiapan. Oke. Jadi emang kita tuh ibaratnya udah siap dulu, mulai dari rekening kita juga udah siap. Ibaratnya kalau mau ngambil kredit kita harus sudah siap dulu. Terus kita juga ibaratnya sudah tahu apa yang mau dilakukan, kalau punya apa, sudah punya hitungan terlebih dahulu juga. Kira-kira kalau ngambil di harga segini BEP berapa lama. Ntar ibaratnya mungkin secara nggak sadar itu, alam bawah sadar itu ketemu sendiri gitu loh. Secara alam bawah sadar mungkin kita lagi scrolling lihat iklan, ketemu. Kita lagi ini ibaratnya mungkin alam bawah sadar kita sendiri melakukannya sendiri gitu. Akhirnya malah ketemu barang yang bagus. Atau ada kebetulan orang nawarin, ibaratnya kita udah sounding, iya nih kalau ada segini kayaknya mau ngambil. Misalnya kalau ada rumah tanah harga segini, kayaknya kita mau ngambil buat kosan yang lebarnya segini. Mungkin sounding mungkin lama-lama ketemu gitu loh. Jadi lebih ke arah kesiapan ketemu kesempatan. Ya. Betul. Okay. Mungkin terakhir ya Mas Gun. Mas Gun masih muda nih ya, dan mungkin kita bisa kasih inspirasi ke teman-teman yang masih muda juga yang mau masuk ke dunia properti supaya mereka mungkin nggak melakukan kesalahan-kesalahan di awal ya, supaya lebih mudah gitu jalannya ketika mau memulai gitu. Ada tips tertentu nggak? Apa yang harus dipersiapkan mungkin ya? Gitu. Yang dipersiapkan ya, karena kan kita masih muda tuh kan, secara modal pun pasti masih butuh support lah ya. Paling enggak kalau enggak dari family ya mungkin dari perbankan. Paling enggak banget itu ibaratnya kalau sudah mulai mungkin bisa, yang penting kita itu bankable. Transaksi itu terlihat oleh bank lewat ATM, lewat rekening, itu lebih bankable juga. Terus juga dicatat juga secara keuangan ya. Kalau mungkin karyawan kan paling enggak juga bisa dari slip gaji. Dari situ kan juga mungkin bisa dinilai kemampuan membayarnya. Jika seandainya mengambil properti di mana, itu kan bisa menjadi dasar untuk ngambil KPR atau apapun itu. Atau juga
Mungkin kalau ada orang tua yang support ya bisa juga. Nanti sisanya bisa dibantu KPR juga masih bisa. Nah, yang penting sih awalnya itu ya itu bankable dulu juga. Karena mau properti sebanyak apapun, kalau dari bank itu katanya mau ngelihat uang seberangkas pun ada miliaran, kalau nggak tercatat di bank mereka nggak menganggap itu masukan, jadi nggak bankable juga. Oke. Jadi persiapkan pencatatan keuangan yang jelas gitu mungkin ya Mas ya. Apa namanya, income dari mana itu clear gitu ya. Baik di bank maupun pencatatan sendiri gitu kali ya. Oke. Siap kalau gitu. Jadi ada tambahan begini, kita tidak hanya istilah mengelola kosnya aja gitu, jadi bangun kelola tidak. Jadi kita ingin, kita kan udah ada modal seperti yang kita katakan tadi, kita ada tanah yang di Jogja, makanya ini segera kita akan melaksanakan itu yang di Ambarukmo dulu ya. Ambarukmo dulu itu sudah jadi, perhitungannya udah jadi dan sebagainya, itu kita akan laksanakan. Rencana kita jadi mungkin seperti yang mengulang yang sudah, kan kita udah jadi ditawar orang gitu, kita kasih. Jadi kita nantinya daya ungkitnya dari situ, Bu. Saya ngajarin dia ke situ. Kalau kita istilahnya kita kelola sendiri, pertama juga perputarannya itu nggak lebih lama BP-nya kira-kira gitu. Itu aja yang saya sarankan kepada mereka. Oke. Jadi nanti akan dipisahkan, yang Jogja mungkin akan lebih banyak ke flipping gitu ya. Mungkin lebih ke arah sana sih. Atau ya kita lihat sikon aja lah. Okay. Kalau harga ini mungkin bisa. Iya. Oke. Siap. Mungkin terakhir mimpinya juga ke depannya untuk pengembangan bisnisnya Bapak dan Mas apa nih? Mimpi aku punya hotel bintang 5 sih. Oke. Bapak sama Pak atau beda? Ya kita dukung aja kan. Siap kalau gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Nano, Mas Gun udah mampir ke obrolan singgah ya. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah menonton dan mendengarkan. Kita sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Anggit izin pamit. Dunia properti makin melejit. Yeay. Terima kasih.